Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 11 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah Hari Orang Sakit Sedunia, Teman Dalam Hidup. Betapa sepi dan berat menjalani hidup dalam kesendirian dan ketertutupan seperti dialami pada saat pandemi COVID-19. Banyak orang mencoba mengisi kesepian dalam kesendirian ini dengan menyibukkan diri dengan memperhatikan dan merawat bunga-bungaan, berkebun, membersihkan ruangan rumah, dan bermacam-macam kegiatan untuk melewatkan waktu siang hari. Betapa lebih sepi lagi hidup mereka yang sudah terpapar karena menderita sakit, apalagi para pasien penyakit kronis. Ada kerinduan akan hadirnya seseorang yang mendampingi dalam kesepian dan derita ini. Saudara terkasih, kutipan kitab Kejadian menceritakan bahwa Allah juga mengetahui pengalaman kesepian dan kesendirian manusia ini, dan karena itu Allah berfirman, tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Betapa luar biasa kepekaan Allah ini terhadap pengalaman kesepian yang dialami manusia dalam kesendiriannya, walaupun di tengah-tengah kelimpahan alam. Karena itu Allah memberikan putranya yang terkasih, yang menjadi manusia sama seperti kita, dan yang tinggal di antara kita. Malahan, sebelum naik ke surga, Sang Putra ini sudah bersabda, "Ketahuilah, Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Tetapi, mengapa rasa sepi, rasa kesendirian, rasa hampa ini seakan-akan tidak mau meninggalkan kita? Mengapa Allah itu terasa berada jauh justru pada saat kita sangat membutuhkan pendampingan dan pertolongannya? Itulah ungkapan kerinduan dari lubuk hati banyak orang untuk mengalami kehadiran Allah, seperti ungkapan Maria, saudari Lazarus yang sudah meninggal saat Yesus terlambat datang. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini membuka mata kita yang tidak jeli melihat. Seorang perempuan Siro-Fenisia, walaupun terhambat karena orang asing, berusaha berjumpa dan mendesak Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Kita harus keluar dari ketertutupan dan kesepian diri kita untuk berjumpa dengan Yesus Kristus, Sang Penolong yang sejati. Yesus senantiasa menunggu dan siap sedia untuk mendampingi dan mengajak kita untuk menempuh jalan hidup ini menuju kepada kebahagiaan dalam Allah. Semoga demikian. Amin.